Cih. Apa sih, Po? Kenapa lo senyum-senyum itu? Ini lagi baca-baca berita. Lu liatin itu ya, cewek-cewek ya. Baca berita. Tolong nih. tolong. Ngapain sih Buat ngasih? buka puasa nih, gue dapet repot. Nih. Boleh nih. Nih buat dari buka puasa. Bu Bagi-bagi RW ya. nih, gue tadi habis ke rumah Bu RW buat buka puasa, lumayan RW kan? mana? RW sebelah. Kan gue mau orangnya gaul. RW sebelah. Gaul. RW sebelah sana no. Sebelah. Baik, Istrinya bos lu. Siapa istrinya Pak Bahlil? Iya. Kenapa lu senyum-senyum sendiri tuh? Ini lihat berita nih. Liatin apa? Berita apa? Berita-berita ya macem-macem. Tapi kadang kesel juga ya. Kadang ada aja orang yang komen-komennya tuh ya. Kata kalau bahasa kekinian mah netizen gitu tuh. Oh, terus lu ikutin komen itu? Ya kagak, Po. Barangkali Lihat lu doang, ikutin no. komen. Ngomongnya pada pedes juga ya. Tapi lu kesel itu liatnya? Hmm? Kesel liatnya? Enggak juga sih. Nih, nggak boleh lu lagi bulan puasa. Tapi kadang ada keselnya. Kadang Nggak kita kalau boleh. ngelihat yang Nggak boleh, komen-komen nggak yang boleh. itu tuh kadang suka ikut kesel. Lagi puasa nggak boleh kesel-kesel. Nanti bilangin Pak Ustadz lu ya. Kalau kesel-kesel lagi puasa nih ya, selain lu nggak boleh makan, nggak boleh minum, lu juga nggak boleh kesel kalau lagi puasa. Iya, tapi kan kalau orangnya nyebelin tuh gimana sih? Ya udah sih. Kita aja kadang keikutan Ya makanya kesel. udah jangan liatin berita-berita yang itu yang nyebelin, mending lu beritanya yang positif aja liatnya. Gitu. Ada gitu ya. Apa? Ada apa? Ini lihat no. Mana coba lihat gue. Ada kan? Ya kan? Tapi gue juga sih sama iya. kesel juga ya. Kadang suka kesel tuh kalau ngeliat gini. Ada Ustaz. kopi nggak, Pok? Nyari apa Ustaz? Kopi luwak buat nanti buka puasa ada nggak? Kopi luwak. Coba saya lihat dulu Pak Ustaz. Wah, saya belum belanja Pak Ustaz. Oh, belum belanja. Nggak Belum, apa-apa, Indo kopi Cafe sana. aja lah. Mana? Kopi ada tuh, yang kuning tuh. Ini nih Pak Ustaz nih. Ini aja nih. Oh, Ini iya. kopi legend Pak Ustaz. Mantap ya Legend. ini nih. Legend itu. Pak Ustaz boleh duduk dulu nggak kita Iya. ngobrol-ngobrol dulu Pak Tadi Ustaz? saya denger ngobrol-ngobrol apa ini? Ini Pak Ustadz, dia kesel Pak Ustadz abis liatin ini nih, apa namanya berita katanya netizen Dengar-dengar ada yang sudah batal ini. Enggak Pak Ustadz. Puasanya. Setahu saya sih enggak ya Pak Ustadz. Tapi enggak tahu ya. Tapi kan Kalau Pak saya Ustadz, sih nggak ngerasa nggak batal kalau Pak kesel Ustadz. itu kan juga batal nggak sih Pak Ustadz kayak gitu? Nah awas tuh, sekarang kan kita lagi puasa, ya. Jadi harus bisa mempertahankan pahala puasa kita. Jangan sampai kita ngomongin orang, kesel sama orang, nggak boleh kayak gitu. Kalau kesel itu berarti Pak Ustadz Kalau keceplosan Batal. gimana Pak Ustadz? Kan keceplosan Pak Ustadz. Ya keceplosan kalau nggak sering sih nggak Keceplosan. jadi masalah. Kalau sering mah ya itu namanya sengaja itu. emang sengaja dia sama Pak Ustadz. Tuh Pak Ustadz emang kalau misalnya kesel itu batalin puasa juga Pak Ustadz. Oh kesel itu sebenarnya enggak ya. Artinya kalau puasanya enggak batal, akan tetapi bisa mengurangi pahala kita. Kalau keselnya diiringi dengan marah-marah. Iya, apalagi sampai mencaci maki, jangan sampai seperti itu. Oh, berarti selain menjaga apa kita nggak boleh makan, minum, kita juga nggak boleh itu apa marah-marah. Betul itu. Jaga lisan Pak Ustadz menjaga ya. lisan. Jaga lisan itu. Kenapa harus begitu Pak Ustadz? Emang ada aturannya? Saya nyolot tuh. Ini nanya nyolot Ustadz ya. Iya. Ini tuh, gimana nggak bikin emosi? Dia mau emosi aja Pak Ustadz. Udah kayak Jadi kan wartawan puasa tuh. itu ya perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kita sebagai umat Islam wajib menjalankannya. Menjalankannya itu bukan hanya menahan lapar dan dahaga, ya, akan tetapi kita wajib menjaga pahala-pahala puasa kita itu agar supaya pahala kita itu 100%. Jangan sampai dirusak dengan lisan kita ini yang berbahaya. Itu seperti kita ngomongin orang tadi saya dengar lagi kesel sama orang tuh. Iya, Pak Ustadz. Bukan hanya perkataan aja. Balasan-balasan komen-komenan yang di HP Di itu medsos juga juga itu sama. Tangan kita Sama itu. gitu ngetik. Berarti selain menjaga lisan kita juga menjaga ketika nih ya Pak Ustadz ya? Iya, karena kan kata istilah itu
mulutmu harimaumu. Tanganmu, Iya. macanmu. Sekarang mah tanganmu macanmu itu. Gitu. Tanganmu macanmu itu. Sekarang lebih berbahaya itu tangan sekarang. Sekarang ya. Jarinya. Iya, Iya. Ustaz. Jari itu. Karena kategori gibah itu ya di antara termasuk gibah ngomongin orang itu bukan hanya melalui lisan saja. Akan tetapi melalui tulisan, bisa komen-komen kan melalui tulisan ya. Atau bisa juga isyarah, melalui isyarah. Bahkan ada yang Isyarah apa? Iya, artinya isyarah pakai gambar. Umpama kan ada stiker ya. Meme. Iya, pakai Meme, stiker itu kan isyarah. Meme Pak. Itu juga bisa itu. Ya, namanya meme, Karena ya. kategori gibah ngomongin orang seperti itu pakai Stiker-stiker yang nanti bisa membuat orang marah, bisa membuat orang tersakiti itu juga. Maka harus dijaga itu agar supaya puasa kita pahalanya itu full. Terjaga. Kalau puasa tapi marah-marah terus gimana Ustaz? Pahalanya Makruh berarti nantinya. Oh, makruh. Puasanya makruh. makruh. Ya. Oh. Kalau puasa marah-marah terus itu. Berarti kalau makruh puasanya Ya, pahalanya pahalanya kurang batal. dong. Batal. Kurang. Pahalanya Berapa persen kurang. Pak Ustadz kurangnya? Ya kalau marahnya sering mau nanti bisa habis dong. Oh, berarti sehari harus berapa Pak Ustadz? Berapa? Marahnya ya. Iya, Pak Ustadz biar Ya, saya makanya. Ya Pak Ustaz, Boy ini mah kadang tiap hari marah-marah aja itu. Waduh, awas itu. Tapi ke saya juga marah-marahnya baik Pak Ustadz. Iya, kalau marah-marahnya baik itu tanda kutip nantinya. Ya, oke. Makanya kata Nabi juga ya, kamin soimin laisalahu min syami ilal ju' wal atos. Banyak sekali orang yang berpuasa akan tetapi dia tidak dapat mendapatkan pahala terkecuali mendapatkan lapar dan dahaga doang. Ya karena lisannya sering kayak gitu, tidak terjaga. Kalau lisan contohnya Pak Ustaz, apa tuh? Lisan yang sepele, kita anggap sepele tapi dampaknya besar itu. Contohnya umpama ya, kita umpama memanggil seseorang dengan panggilan-panggilan yang tidak senonoh. Loh, nggak boleh tuh. nggak boleh itu meskipun dalam keadaan bercanda ngomong kayak gini. Jangan, itu jangan nggak boleh. Nono ya. Nggak boleh kayak gitu. Ya, apalagi lagi puasa ini enak amat ini, waduh. Belum Pak Ustadz. Belum ya. Sabar Pak Ini Ustadz. buat buka puasa nih Pak Ustaz. Iya, Oke, ini oke. dari Bu RW Pak Ustadz. Dikasih kita Bu RW yang baik Pak Ustadz. Awas tahan. Ya. Ini saya kadang ngelihat kayak gini-gini suka Tuh. angkat ini Pak Ustaz. Tuh Pak Ustadz tuh. Apalagi udah sore tuh Berarti- ya. Kadang ngelihat kecoa udah kayak korma Pak Ustaz. Oh gitu. Kalau udah sore tuh. Jam-jam Halusinasinya rawan itu, sudah halusinasinya ada ya udah- berarti udah ya. tinggi Ustaz. Apalagi ya. sekarang jam-jam rawan ini Iya, ya. kalau jam Mau rawan beduk udah maghrib sore kayak ini. gini kan. Iya, aduh. Tenaga sisa-sisa Pak Ustaz. Sabar karena puasa itu melatih kesabaran kita ya. Jadi orang yang berpuasa itu orang yang paling sabar. Itu makanya sabar, jangan marah-marah terus. Kalau ini kan kalau bohong itu kan dosa Pak Ustaz ya. Tapi kalau kita berkata jujur kadang suka nyakitin orang gitu Pak Ustaz. Gimana Iya. tuh Pak Ustaz? Cara kasih tahu kadang itu kan. Iya. Misalnya kalau itu salah kita kasih tahu, tapi kalau kita kasih tahu nyakitin hati dia gimana? Ya makanya cara penyampaiannya yang kita rubah. Cara penyampaian untuk membuktikan bahwa orang tersebut salah itu kita rubah, jangan secara langsung. Iya. Artinya kita alihkan pembicaraan, ya. Kita alihkan topik pembicaraannya, ya. Ataupun umpama kasih tahu bahwasanya ini tidak baik secara lisan yang lembut, jangan sambil marah-marah. Itu tetap kan kita kan disuruh perintah jujur sama Nabi ya, kanjeng Nabi Muhammad SAW, kita diperintahkan jujur. Alaikum bisidqi fa innas sidqa yahdi ilal birri. Jadi berpegang teguhlah dengan kejujuran, maka sesungguhnya jujur itu akan menunjukkan kita kepada kebaikan. Fa innal birra yahdi ilal jannah, maka sesungguhnya kebaikan itu akan menunjukkan kita menuju ke surga. Kalau kebohongan demi kebenaran gimana Pak Ustadz? Kayak misalnya nih, Contohnya kita Emang saya ada. nih saya punya ponakan Pak Ustadz. Terus dia gimana gitu? Saya bilang, "Hei, jangan ke situ, nanti ada hantu." Itu kan bohong berarti Pak Ustadz. Gimana itu Pak Ustadz? Boleh nggak sih kayak gitu?
Ya tergantung niatnya sebenarnya ya. Bohong itu dibolehkan jikalau bohong itu bisa ya menolong seseorang dari musibah. Ya, contohnya ada seseorang yang lari-lari dikejar mau dibunuh. Ya, masuk ke rumah kita. Mana orangnya? Nggak ada orangnya, dibilang nggak ada, menyelamatkan nyawa seseorang. Itu boleh berarti. Boleh bohong tersebut ya, kalau untuk menyelamatkan seseorang. Tapi kalau bohongnya untuk mendolimi seseorang, ya tidak boleh, itu hukumnya haram. Bahkan kalau lagi puasa, ya puasanya nanti mendapatkan lapar dan dahaga doang. Ya, karena salah satu yang membatalkan pahala puasa adalah bohong. Itu jangan bohong. Jangan bohong tuh mengada. Jangan. Lu beli istilahnya lagi buka puasa. Dia bayarnya itu makan 3 bala-bala Pak Ustadz. Bayarnya 4 saya Bayarnya kadang. 1 Pak Ustadz. Aduh, Ustadz. Itu kan nggak boleh kayak gitu Pak Ustadz ya. Tapi Pak Ustadz, kalau bulan puasa ini kan kita kadang emosinya suka meningkat, Pak ya. Kadang suka keceplosan tuh, ngomong kasar tuh gimana Pak Ustadz biar nggak terjadi seperti itu Pak Ustadz. Makanya kita kalau sedang puasa itu ya usahakan perbanyak istighfar. Jadi ya jangan sampai kita asal bicara, asal ngomong ya. Iya, kalau keceplosan berarti kita harus diiringi dengan istighfar. Tanda tobat kita kepada Allah, mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Itu langsung kita istighfar. Astagfirullah, saya ini keceplosan gitu, nggak sengaja. Astagfirullah, itu tanda tobatnya. Ya, gitu ya. Berarti orang lain juga kalau misalnya sama orang berarti itu orang lain itu lu nggak boleh ngomong gitu, berarti kita harus mengingatkan ya Pak Ustadz. Iya. Iya benar-benar. Bahkan di dalam kitab diterangkan ketika ada orang yang ngomongnya asal, diingatkan, ini soimun, saya ini lagi puasa, saya ini puasa gitu. Diingatkan sampai 3 kali. Jikalau 3 kali tidak respon, ya ditinggal aja, biarin, dipentung aja sama itu tuh. Oh iya. Duh Pak Ustadz, sebentar ya, saya mau beres-beres dulu nih. Aduh, Pak Ustadz, ternyata di kulkas saya belum bikin apa-apa, Pak Ustadz, kosong. Aduh, gimana? Aduh. Maaf ya Pak Ustadz ya. Kirain ada es campur gitu. Belum bikin, saya lupa Pak Ustadz, tadi kelamaan di rumah Bu RW Pak Ustadz. Ya Biasa udah seadanya aja lah. Iyalah, nanti lah Pak Ustadz ya. Kering amat. Sabar ya Pak Ustadz, Emang lagi gitu, nih, itu lagi maghrib Pak suka Ustadz. PHP. Ih, Kenapa emang? Itu suka PHP. Ngeharapin tapi nggak ada gitu. Waduh, nggak boleh kayak gitu. Harus berikan kepastian yang jelas. saya mah selalu pasti Pak Ustadz sih, selalu buka setiap hari. Berarti itu pasti kan Pak Ustadz. Gitu. Pak Ustadz, kadang kan kita pas lagi puasa nih ya, suka gampang marah atau emosian itu. Maklum katanya lagi puasa. Gimana tuh Ustadz? Kayak gitu Pak Ustadz. Maklum Juga lagi jadi puasa itu puasa, jadi marah. jadi ini jadi apa? Jadi Karena kan lapar Pak Alasan Ustadz. ya, iya. alasan untuk marah-marah iya, ya. kayak Iya. gitu. Nah, salah satu fungsi puasa itu kan menahan hawa nafsu kita ya, melatih untuk menahan hawa nafsu kita. Makanya ya kalau misalkan umpama marah-marah dijadikan alasan berpuasa, itu sebenarnya tidak baik. Gak boleh, maklum lagi puasa saya marah-marah terus, nggak bisa ya, nggak dibenarkan seperti itu ya. Terkecuali dalam kondisi tertentu, contohnya apabila kita di rumah ya, ada anak yang belum sholat, dibangunin lagi tidur, dibangunin nggak bangun-bangun gitu ya, terus kita marah karena anak kita meninggalkan sholat, ya itu mah boleh. Tapi kalau marahnya bukan karena marah perkara agama, terus alasannya apa lagi? Alasannya puasa, maklum lagi puasa marah-marah baik, atau itu tidak dibenarkan. Berarti puasanya tidak berhasil dong menahan hawa nafsunya.
Pak Ustadz, kalau sikap yang apa namanya sering diuji pas puasa itu apa Pak Ustadz? Sikap yang sering diuji pas puasa itu sebenarnya akhlak kita ya. Akhlak kita. Terkadang ya benar kata Mang Dadang tadi ya. Kita itu tersulut emosi. Ucapan kita itu terkadang kalau misalkan ada yang nyundutin sedikit aja langsung emosi. Nah itu tantangan kita itu. Lisan itu diciptakan oleh Allah tidak bertulang, maka sangat berbahaya sekali ya. Nabi pun berpesan di dalam hadisnya, berwasiat kepada Sayyidina Ali, ya Ali, ma khalaqallahu fil insan afdhala minal lisan. Wahai Ali, Allah tidak menciptakan di dalam diri manusia anggota tubuh yang paling istimewa selain daripada lisan. Yudkhilul jannata wa yudkhilun nara. Lisan itu bisa memasukkan seseorang ke dalam surga dan bisa memasukkan seseorang ke dalam neraka. Makanya kalau kita tidak bisa menjaga lisan kita, naudzubillah, lisan kita akan menjerumuskan kita ke dalam pintu neraka. Tapi sebaliknya, apalagi kita lagi puasa ya, menjaga lisan, ngomong yang baik, tinggalkan perkataan-perkataan yang buruk. Kalau tidak baik masih mending diam. Maka lisan kita ini akan memasukkan kita ke dalam surga. Nah itu awas makanya ya. Ada hubungannya nggak Pak Ustadz? Dijadikan alasan. Sikap kita ke orang lain dengan kualitas puasa kita itu. Iya Pak Ustadz. Itu ada ya. Kita dijadikan golongan orang yang bertakwa itu sama Gusti Allah Subhanahu wa taala tentunya pasti ada cobaan. Cobaannya itu ya dari orang lain biasanya, bukan dari kita sendiri. Dari orang lain, contohnya ya, pagi-pagi kita keluar rumah ya. Terus ada orang yang marah-marah ke kita, itu kan cobaan gitu. Jikalau kita tidak menanggapin dengan serius, biasa aja, ingat lagi puasa, ya kita santai saja. Santai aja, udahlah, lagi puasa ini, jangan sampai kita ikut marah ya, atau berkata kasar dengan orang tersebut itu. Oh Pak Ustadz, kalau Nabi itu gimana Pak Ustadz? Ada contohnya nggak sih sikap Nabi dalam di bulan puasa yang harus kita contoh gitu Pak Ustadz? Sikap Nabi di dalam puasa yang kita harus contoh ya. Salah satunya ya Nabi itu ketika di bulan puasa itu baca Quran. Ya. Tidak berkata tidak baik ya. Terus selalu berzikir kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya Nabi juga di dalam hadisnya indikator keimanan seseorang itu salah satunya adalah lisannya terjaga. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairon. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata baik. Kalau tidak bisa berkata baik, auliasmut, maka masih mending diam. Berarti segala sesuatu yang keluar dari mulut Kanjeng Nabi itu adalah wahyu ya. Segala sesuatu yang keluar dari Kanjeng Nabi itu adalah wahyu. Maka setiap wahyu itu pasti baik kan. Ucapan Nabi itu pasti baik dan pasti benar. Itu. Berarti daripada kita ngomongin orang, ngomongin yang enggak jelas, bikin status yang enggak jelas juga, atau respon-respon yang enggak jelas, masih mending kita diam. Diam sama ngaji Quran. Ngaji Quran. Sama tidur. Bagus nggak apa-apa. Tuh bagus tuh kata Ustaz juga. Apa ya? Tidur terus mah nggak boleh kali Pak Ustadz. Ulama mengatakan naumus shaimi ibadah. Ya. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Kenapa? Daripada dia bangun ngomongin orang, dia bangun marah-marah, dia bangun ngejelek-jelekin orang, masih mending tidur. Ya. Jadi tidurnya itu dihitung ibadah.
Karena ya tidurnya itu bisa menjauhi dari perbuatan-perbuatan atau ucapan-ucapan yang tidak baik yang bisa membatalkan puasa. Ini masih mending tidur. Ustadz, ada nggak sih gimana caranya ya biar kita sikap kita di bulan Ramadan udah baik ini bisa konsisten sampai setelah bulan puasa sampai Syawal sampai seterusnya gitu Ustadz? Ya intinya kita harus ingatlah ya bahwa di bulan puasa itu ada perintah Allah yang sangat luar biasa, yaitu puasa. Iya. Puasa itu melatih kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu apa sih? Batak dan Intisal. Jawa. Oh, Batak dan Jawa. Nah, itu. Kalau kata orang kampung, Pak, ndas botak orang wawa. Gering pun mah. itu mah gering, pakai koyok lagi di sininya, aduh. Iya. Takwa itu imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Taat akan perintah Allah, ya segala perintah Allah itu kita kerjakan dan segala larangan Allah itu kita jauhi. Kita ingat itu aja. Jadi amalia kita seperti itu bukan hanya di bulan puasa, bukan. Ya, ibadah kita seperti itu, takwa kita seperti itu bukan hanya di bulan puasa dong, tapi seterusnya setelah puasa. Bahkan indikator seseorang yang puasanya diterima itu adalah orang yang ketika menjalani puasa Ramadan bertemu dengan hari raya di bulan Syawalnya itu lebih meningkat taat dan ibadahnya. Itu tanda-tanda puasanya diterima. Jangan itu mah di bulan puasanya udah ngegibah, ngegosip, ngomongin orang. Di bulan Syawalnya tambah ngegosipnya. Iya. Ini Pak Ustadz, saya kan kerjanya melayani Pak Ustadz ya, melayani. Iya. Melayani apa? Melayani masyarakat. Masyarakat Bukan itu melayani bagus kali, itu. apa sih kayak menjaga Membantu. kali. Iya, melayani itu menjaga, membantu sama. Kalau kan bahasa ada ininya mah khadimul ummah. Nah, Wih, melayani mantap umat. itu. Iya. Melayani umat, Iya. melayani umat ya. Gimana sih Pak Ustadz biar puasa-puasa kayak gini tetap bisa ramah itu Ustadz, bisa ramah, bisa apa ya? Pokoknya bisa ramah lah, enggak Soalnya emosian. kan muka dia kan serem Pak Ustadz. Gimana Iya, Pak Ustadz tuh? yang namanya satpam itu harus serem ya. Iya. Tapi seremnya, Satpam Kalahail mulai. mukanya doang, tapi hatinya malaikat. Nah, itu, Gitu Ustadz. ya. Iya. Iya. Ya dalam kondisi puasa kita harus juga ya menjaga sikap kita ya. Iya. Meskipun umpama ada permasalahan-permasalahan di warga juga ya kita harus sikapi dengan tenang. Ingat kita sedang menjalankan perintah Allah yaitu puasa. Pokoknya harus ingat niat kita aja. Harus ingat niat kita dengan niat kita. Niat kita ibadah di bulan puasa ini untuk menjadi orang yang takwa. Jangan sampai nilai-nilai puasa kita hilang ya. Lebur dengan tingkah kita. Tuh, dengerin Po, hatinya Sabar, malaikat. sabar ya. Hatinya malaikat. Iya. Walaupun mukanya serem, hatinya Hello Kitty gitu. Dalamnya Hello Kitty. Lu hatinya katanya malaikat, omongannya kayak malaikat, nggak baik nggak? Ya, seperti yang dilihat lah Po, kita mau sudah terbukti. Pastilah itu ya. mah pasti. Melayani. Pak Ustadz kena sama dia, Pak Ustadz. Itu Pak mengadamkan Ustadz nggak bisa hati. ngeliat, bisa Oh, menerawang Pak iya. Ustadz mah. Iya kan? Cenayang Pak Ustadz. Dari beberapa Pak Dari Ustadz cahaya juga. matanya juga sudah kelihatan orang baik. Cahaya nanti edit ya, editor ya ada itu. Pak Ustadz, kalau kita kan di lingkungan komplek, apalagi ya komplek-komplek baru kan banyak ibu-ibu muda atau banyak inilah suka kumpul-kumpul kayak gitu, Pak Ustadz. Kadang suka ngegibah, gimana sih biar kita tetap apa ya? Nggak ikut-ikutan. Iya, tapi nggak dibilang sok suci juga gitu, Pak Ustadz. Iya, Itu kadang sok-sokan. Iya ya, Kayak sebenarnya gitu. kalau misalkan Gitu, dalam Ustadz. kompleks Gitu. seperti itu ya dalam lingkup orang yang sering gibah itu ya harus pintar kitanya. Oh, iya. Kita kumpul, mendengarkan, kemudian kita tolong mereka. Ya,
bebas dari ghibah dengan mengalihkan pembicaraan. Ya, mengalihkan pembicaraan. Contoh nih lagi ngomongin Bahlil ya. Mas Bahlil ngomongin Bahlil. Iya. Kita alihkan nanti sore kita bukanya sama apa gitu, kayak gitu. Tapi kadang kita nggak ikut, malah kita yang digibahin. Itu yang bahkan nantinya kita ke bawah kalau misalkan kita dalam lingkup ya orang yang selalu menggibahi tapi kita tidak mau menolong mereka dengan menasehati atau menegur atau mengalihkan pembicaraan, nanti di dunia atau di akhiratnya Allah akan hinakan kita. Jadi imbasnya ke kita juga ya. Makanya kita wajib nih kalau sudah tahu bahwa ghibah itu haram, nanti akan menghapus pahala kita dan Allah pun tidak menerima tobat orang yang ghibah ya, terkecuali orang yang digibahi itu meminta maaf ya. Jadi kita tolong mereka dengan mengalihkan pembicaraan. Jadi baiknya kita menegur apa? Diem aja. Diam dulu, habis diam baru kita alihkan pembicaraan. Jangan, apalagi dipukul. Jangan, Jangan nanti benjol. Nanti benjol. Palanya Kalau mentang ada pentungan lu main pukul-pukul aja. Iya. Gimana? Terus kadang juga kita kalau bercanda suka kebablasan gitu. Iya, Pak Ustaz, Ustadz. gimana Ustaz? Kalau bercanda kalau bercanda itu kan Iya. biasanya namanya bercanda karena keceplosan, gimana gitu dengan kata-kata kasar atau Iya, apa. Ustaz. Nah, maka kalau misalkan nggak sengaja ya tadi diiringi dengan istighfar aja langsung. Kita tobat kepada Allah, istighfar, astagfirullah, saya nggak sengaja. Maaf kalau misalkan menyakiti. Nah, itu secara langsung kita meminta maaf saja. Ya. Karena lisan ini kan ya terkadang latah ya. Iya. Latah keceplosan ngomongin orang, langsung kita tobat, baca istighfar. Astagfirullah. Tapi kadang Ustaz itu kan kita suka bercanda kayak itu, kadang kita merasa sudah dekat tuh Ustaz. Iya. Udah Ustaz. dekat, udah merasa apa ya? Jadi kayak Bestie, dikata-katain bestie, juga biasa aja best gitu friend. Ustaz. Tapi kalau perkataan kita ya menurut orang lain umpama dianggap tidak baik, tapi kalau secara bestie ini umpama tidak menyakiti, secara pergaulan ini itu nggak jadi masalah. Iya. Contohnya umpama saya memanggil Mas dengan sebutan umpama pelayan atau apa gitu ya. Hewan gitu Pak Ustadz. Enggak lah, jangan ini. Jadi Jangan. Iya. Ya. Jadi harus tahu ininya apa kondisinya, sikonnya ya. Jangan itu. Jangan samakan umpama orang lain dengan teman kita yang dekat. Tapi kalau misalkan sudah terbiasa kayak gitu, jangan-jangan nanti kebawa ke orang lain. Ya nggak baik juga nantinya. Ya. Betul Ustaz. Iya. Pak Ustadz, saya kan ya, tadi kan saya dipanggil Bu RW itu Pak Ustadz ke rumahnya. Nah itu kayaknya lagi ngegibah gitu Pak Ustadz. Waduh. Gimana sih saya nolaknya, kan saya kan juga kepo tuh ngomongin apa gitu. Itu bahasa dia nggak ada Ustaz. Gimana itu Pak Ustadz? Hanya di ini dikit langsung nyamber itu dia Ustaz. Jadi dia tuh di belakang gini Ustaz. Ngomongin apa gitu. Cuma pengen diajak dia Sambil sama itu Ustaz. sambil ngituin kue Pak Ustadz, tadi kan Iya. saya tuh ibu-ibu tuh lagi Nguping ngomong dia mah. gitu. Gimana Pak Ustadz? Iya makanya karena Pak Ibu RW ya, dan Ibu RW itu baik kan sama Iya. kita, iya kita tolong Ibu RW itu, ya kita alihkan pembicaraan Ibu RW gitu lagi bikin apa gitu, kita pokoknya topiknya dialihkan, ya agar supaya gibahnya tidak lanjut. Oke. Tapi kalau kita diem saja, malahan ngikut, dah ya kitanya ke bawah nantinya. Kadang kita diem malah nyerocos. Padahal kita udah Iya. diem padahal Gimana ya? Pak Ustadz cara nolaknya biar sopan Sambil gitu. mikir gimana caranya ini. Nah, ya. kalau misalkan kita sudah menolong dengan mengalihkan pembicaraan, nah baru tuh kita muncul nasihat. Ya. Jangan secara langsung kita nasehatin. Orang juga lagi kalau misalkan lagi marah langsung dinasehatin malah tambah marah nantinya. Melotot dia nanti. Jadi santai, slow dulu kita ajak ngobrol dulu. Gitu, baru tuh kalau sudah kita susah alihkan. Ustaz kalau gitu ya. Iya, kayak apalagi yang Kalau- hobi. Iya. Iya.
Apalagi kalau obrolannya Apalagi? seru gitu Pak Ustadz. Iya, Waduh, kan? Iya, ibu-ibu kayak gitu puasa. Kalau Ya makanya diibaratkan makan daging yang enak, tapi di akhiratnya nanti balasan Allah itu ibarat makan daging mentah nantinya. Pernah ada cerita ya ketika ada salah satu istri Nabi ya yang sedang ngomongin, artinya ngomongin istri Nabi yang lainnya. Maka Nabi langsung merintah kepada istrinya tersebut untuk langsung beristighfar. Itu. Makanya harus tuh ketika kita namu ke rumah seseorang ya, apalagi Bu RW tuh kalau lagi ngomongin ya kita alihkan pembicaraan. alihkan RW Itu pahala itu. Itu pahala itu. alihkan ke dapur. Kita yang di kamar. Berarti itu juga gimana ke saya Pak? Saya pergi aja lah biar menghindari konflik Nah, gitu Pak kalau Ustadz. misalkan secara nasihat tidak bisa, ya takut nantinya ada konflik, ya kita keluar. Namanya uzlah, keluar dari daerah tersebut. Kalau masih diusir Bu RW Keluar. Kan itu rumahnya Bu RW, masa gua Iya, usir? terus Nggak kalau sudah diingatkan boleh. secara Oh iya iya. Gimana sih? Iya iya. Berarti kalau misalnya kabur juga itu salah satu sikap itu kita Pak Ustadz, menghindari konflik. iya, benar itu. Jadi kita pergi, tinggalkan. Nah, Selain itu apa Pak Ustadz? Selain kita menghindar, udahlah pergi aja lah gitu biar nggak ada Jangan ke konflik. rumah Bu RW. iya, itu. Jangan ke rumah Bu RW. Gitu. Tapi ke saya mau dikasih kue Pak Ustadz. Tunggu momen yang Kue tepat. itu pancingan doang. RW nomor teleponnya. Bu RW ini Kue ada juga kue. pancingan ya. Iya, waduh. Iya. Saya Bu RW gini kan. Aduh, siapa lagi nih ya? Bu RW nanya nih saya telepon gitu. Bu aja suruh ngambil kue gitu. Astagfirullahaladzim. Kok jadi Astagfirullah, Jangan kalau ke juga rumah ngomongin RW Bu, kalau kayak gitu tuh, tuh. itu kita juga secara tidak langsung Pak Ustadz ngomongin Bu RW Pak Ustadz. Wah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Segera kita bertobat. Astagfirullah. Tapi kalau ngomonginnya bener tuh gimana Ustaz? Meskipun benar. Iya, kita ngomong Yang namanya benar gibah itu. itu Fakta, ngomongin Ustaz. orang itu ada 3 ya. Ah. Yang pertama ketika sesuai dengan kenyataan fakta. Iya. Contohnya orang yang mencuri ya, diomongin sama kita faktanya iya mencuri, itu namanya gibah. Oh, tetap gibah. Gibah itu namanya. Haram hukumnya. Tetap. Kalau misalkan enggak mencuri tapi diceritakan oleh kita mencuri, itu namanya buhtan. Ustaz. Buhtan itu kalau bahasa kerennya hoak. Oh. Menyebarkan berita bohong. Iya. namanya Walaupun itu hoak. betul. Walaupun itu betul. Kalau secara langsung umpama ya ada pelaku pencurian langsung gitu. Weh dasar maling nih di hadapan dia. Itu namanya syatmu. Mencaci maki. Oh. Nah itu juga tidak boleh. Tiga-tiganya ini tidak boleh. Gibah, buhtan, syatmu tidak boleh. Dosa. Tapi kadang suka gini pembukanya Pak Ustaz. Ini bukan ngomongin orang ya. Ini suka Kenyataannya, gitu. faktanya. Faktanya Ya, kayak gitu iya. gimana ya? Yang Apalagi namanya nggak ada. gibah itu dzikru Iya. akhoka ya. Ini bukan ngomongin orang, ini bukan ngomongin si A, ini bukan. Iya. Tapi kenyataannya kayak gitu. Iya. Ini namanya gibah itu kenyataan pahit seseorang yang diceritakan oleh kita. Tidak Sehingga boleh, Ustaz, ketika terdengar oleh orang tersebut, dia merasa tersakiti. Itu namanya gibah. Tapi kalau misalkan tidak terbukti kenyataannya dia tidak nyolong, ya kita ceritakan nyolong, itu namanya buhtan. Iya, tetap dosa. Berarti seburuk apapun nggak boleh kita omongin. Enggak boleh, kita harus ingat aib kita sendiri yang ditutupi oleh Allah Sejelek Subhanahu wa apapun ya. taala. Sejelek apapun tingkah laku seseorang tidak boleh kita bicarakan. Kita ingat aib kita sendiri ya, yang malas, yang bodoh, pokoknya serba ini masih dilindungi, ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang paling fatal ketika kita sering menggibah seseorang ataupun menggunjing seseorang, nanti kita akan diberikan bencana oleh Allah, dilimpahkan kasus yang seperti orang itu kerjakan. Jadi menjaga lisan itu apa Pak Ustadz keutamaannya buat bertetangga atau berkeluarga gitu? Iya, manfaatnya Masih apa sih Pak manfaatnya. Ustadz? Kita ini pas puasa kita menjaga lisan tuh manfaatnya apa Pak Ustadz? Sangat luar biasa ya.
selain manfaat untuk pribadi kita sendiri, itu juga bisa jadi pelajaran untuk keluarga kita, anak-anak kita. Bahwasanya kita tidak boleh ikut campur dengan urusan orang lain. Ya. Allah saja ya Maha pengampun dosa dan Maha menutupi aib-aib hambanya. Jadi kita tidak boleh. Itu pelajaran penting bagi lingkup keluarga kita atau masyarakat kita agar terjaga dari dosa ghibah. Dosa ghibah itu asyaddu minaz zina. Lebih besar daripada zina. Coba bayangkan, Pok. Iya. Kenapa? Orang yang berzina dosanya itu terkait dengan Allah. Ketika dia bertobat, maka dengan taubatan nasuha, maka Allah menerima tobatnya. Tapi orang yang menggibah kaitannya dengan manusia, namanya hakul adam. Selagi manusia yang digibahin itu tidak memberikan ampunan, ya, maka Allah pun tidak akan mengampuni dosanya. Makanya lebih berat gibah itu. Hakul adam namanya, ya. Awas jangan sampai kita terjerumus dengan dosa gibah. Makanya sebagian ulama juga ya berpendapat bahwa gibah itu adalah salah satu golongan dosa besar. Bukan Ustaz, nanti saya mau patroli dulu. Oh, sip. Ustaz. Mana? Ya, Kemana? patroli dulu ini. Oh, Tadi di kan itu udah 3 jam sekali patroli gitu Oke, sip. Ditunggu ya ininya takjilnya Oh, ya. Iya. Kesini lagi Ustaz. Sini nggak ada Pasti es ya. campur. Ya, Ustaz. Nanti beli es campur Titip ya. es campur Ya, Pak, ya Assalamualaikum satu. Ustaz. Mana ini yang nyari es campur Pak Ustadz? Waduh, nggak datang ini. Jangan-jangan udah buka Enggak, duluan Pak sebelum Ustadz, beduk jangan-jangan juga. dia ikutan ngerumpik ke rumah Bu RW. Waduh, Aduh, gimana itu Pak Ustadz ya? Tadi dia ngomong iya aja, pulang ke sana Pak Ustadz ikut ke gibah itu Pak Ustadz. Waduh, astagfirullah ya. Berarti saya Kita juga. tunggu aja. Iyalah, tapi saya ngomong kayak gitu berarti saya juga ngomongin dia Pak Ustadz ya? Waduh, gimana nih Pak Ustadz? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Bentar lagi buka ya Allah, sabar ya. Pak Ustadz, kalau tanda-tanda orang yang menjaga lisan tuh gimana Pak Ustadz? Berhasil ya. Yang berhasil di dalam puasanya menjaga lisan itu ya. Artinya kalau kita berhasil menjaga lisan kita di bulan suci Ramadan ini ya, nanti kita perkataan kita bisa terjaga ya. Selalu kita muhasabah diri ya, bisa muhasabah diri, mengintrospeksi diri bahwasanya kita ini lebih buruk daripada mereka. Nah, itu ya. Terus lagi ibadahnya bisa meningkat ya, ibadahnya. Terus lisannya, ucapannya bisa terjaga, yang baik diucapkan, kalau sekiranya yang buruk tidak keluar dari mulutnya, tidak diucapkan. Kesehariannya itu diiringi dengan baca Al-Quran, baca sholawat, ataupun membaca zikir. Oh, berarti Pak Ustadz kalau misalnya orang yang kalau kita kira nih, saya kira saya udah berhasil nih, tapi kayaknya masih bolong-bolong gitu, kayak nggak baca Al-Quran, Pak Ustadz itu berarti masih berhasil apa enggak itu nggak Pak Ustadz? Berarti setengah-setengah dong itu. Aduh, ya lagi kayaknya setengah-setengah. Tapi nggak apa-apa kali Pak Ustadz kan bertahap gitu kan? Ya iyalah pasti. Tidak semudah membalikan tangan, pasti bertahap ya. Yang tadinya umpama tidak mau baca Al-Quran secara 1 juz umpama, ya udahlah minimal kulhu baca Al-Ikhlasnya gitu ya, baik di setiap sholat, habis sholat ataupun umpama setelah sholat juga ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Mana? mana Mas? Esnya mana? Astagfirullah. Hilaf. Waduh, Hilang itu. Kata saya juga Hilaf Pak itu. Ustadz, dia itu keasikan ngobrol kayak Pak Ustadz. Iya Pak Ustadz. Jadi lupa. Hampir saya tadi maklum bergibah. puasa. Iya Pak Ustadz. Hampir saya tadi ikut gibah. Tuh Pak Ustadz kan. Lari, Pak Saya Ustadz. juga bilang apa tuh Pak Saya Ustadz? langsung kayak tadi Tuh. Pak Ustadz. Pak Ustadz kali ya.
Kalau ada yang gibah langsung lari, saya langsung lari. Ustaz. Astagfirullah. Iya, itu. Enggak diingetin yang gibahnya itu. Iya Ustaz. Waduh. Tadi saya inget ya Pak Ustaz kalau ada yang ngegibah Lari lari aja. Iya saya langsung lari ke sini Ustaz. Bagus lah, bagus. Iya, tapi karena enggak, saya menghindari udah menghindari, konflik. ya. Menghindari konflik, bagus. Konon katanya itu menggibah udah dari 3 hari yang lalu Pak Ustaz. Aduh, Beres itu. ada luarsa. Obrolannya sangat seru kayaknya Iya. tuh Pak Ustadz ya, nggak Iya, Pak Ustadz. berhenti itu Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah sedikit ilmu dari Pak Ustadz saya sudah menerapkan. Berarti sering Alhamdulillah. hilap Ya tuh Pak itu. Ustadz, sering hilap tuh harus ngapain kita kalau sering hilap Pak Ustadz? Astagfirullahaladzim. Itu Pak Ustadz ya. Penyebab sering lupa itu ya dosa sebenarnya. Oh. Iya. Waduh, saya sudah mulai dosa. Bukan pikun Pak Ustadz. Iya. Suka lupa-lupa. Penyebab sering lupa itu dosa ternyata ya. Ada satu riwayat ketika Imam Syafi'i ya merasa lupa akan hafalannya, kemudian Imam Syafi'i ya menemui gurunya yaitu Imam Waqi. Imam Waqi ya. Wahai guruku Imam Waqi, kenapa hafalan saya ini sering hilang dan saya ini sering lupa? Maka Imam Waqi berkata, tinggalkanlah maksiat. Ngomongin orang itu tinggalkan. Menggunjing orang tinggalkan. Gibah tinggalkan. Bohong tinggalkan. Pokoknya yang menimbulkan dosa itu ditinggalkan agar otak kita refresh. Itu dosa-dosa yang tidak terasa Pak Ustadz. Nah itu. Iya, maksudnya dosa-dosa yang kita Iya lagi. tanpa kita sadari gitu Ya ya, Pak itu. Ustadz ya. Bahkan dosa kecil itu lebih bahaya. Karena Lama-lama kan jadi numpuk ya. lama-lama jadi numpuk. Iya. Jadi Kalau gunung. kita tidak menyadarinya ya. Makanya salah satunya ya perbanyak istighfar aja lah, astagfirullah gitu ya. Langsung tobat ketika kita melakukan dosa. Astagfirullah, astagfirullah. Jadi banyak-banyak astagfirullah aja gitu Pak Ustadz ya. Kalau dosanya keterkaitan sama seseorang, berarti kita wajib meminta maaf. Maaf ya Mas, maaf ya Pak, saya salah gitu. Takut dia. Iya, takut nanti ke bawah nanti. Tapi Pak Ustadz berarti kalau kita gibain orang, kita harus minta maaf juga ke orang yang digibain. Harus wajib. Untuk menghapus dosa ghibah kita itu, kita harus meminta maaf kepada seseorang yang kita gibahi. Jikalau seseorangnya tidak tahu, maka kita wajib mendoakannya. Doanya bagaimana? Allahumma gfir lana walahu. Ya Allah, ampuni dosaku dan ampuni dosa orang yang kita gibahi. Nah, bahkan ada ulama yang menerangkan kita kirimkan Fatihah, surat Al-Ikhlas dan Muawwidatain. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas untuk menebus dosa kita. Kirimkan Fatihah. Kalau yang kita gibah itu meninggal. Meskipun masih hidup. Oh. Iya. Sebenarnya gibah itu bukan keterkaitan orang hidup aja ya. Orang yang sudah mati umpama kita ceritakan aib-aibnya itu juga gibah. Gimana cara minta Terus cara minta maafnya bagaimana? Kita doakan orang tersebut ya. Kita doakan orang tersebut ya. Allahumma gfir lana walahu ya. Kemudian kita kirimkan Fatihah. Kirim Fatihah itu ya bukan hanya orang yang meninggal doang, tapi orang yang masih hidup juga kita kirimkan Fatihah gitu. untuk menebus obat dosa ghibah kita. Kifaratnya seperti itu. Jadi kalau belum menerima tobatnya orang yang kita gibahin itu, nanti waduh di akhiratnya Allah tidak menerima tobat kita. Tapi yang paling terpenting kita sadar diri bahwa jalannya kita salah. Jadi minta maaf. Maaf ya, kemarin saya ngomongin apa? Pantesan Cerita telinga apa? saya. Pantesan. Emang kayak gitu Pak Ustadz kalau misalnya ada kita ngomong, ada yang ngomong kita gitu kan. Gitu Pak Ustadz. Ada isyarat-isyarat Iya, tertentu ya. Pak Ustadz. Di sini ada yang ngomongin Kalau nih. nggak Itu mah Mas cepetan Adang gitu. itu. Indranya pasti kerasa itu. Kalau mau dapat gajian, dapat duit itu ininya dud. Gatel ya. Gatel Ustaz, jarinya itu. Kalau Ramadan ini apa ya? Biar bisa menjadikan kita titik balik akhlak kita itu gimana Iya Pak Ustaz? Ustadz.
bersuci kembali. Nah, Terus kembali. nih Mas belum Adang ya. Ramadan. Jadi kan Ramadan ini adalah titik balik akhlak kita, ya. Karena di Ramadan ini mencetak seseorang menjadi orang yang spektakuler ya, Iya. di sisi Allah, orang yang bertakwa. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Maka salah satu sifat orang yang bertakwa itu adalah selalu introspeksi diri, muhasabah diri itu ya. Muhasabah itu apa? Ustaz? Muhasabah itu ya umpama saya ini orang yang paling buruk lah. Jangan menganggap diri ini paling hebat. Jangan. Gitu. Kayak rendah hati, Pak Ustadz. Rendah hati. Ya Allah, saya ini banyak dosa. Ngapain ngurusin orang lain? Puas berarti. Rendah hati. Iya. Saya ini banyak dosa, ngapain ngurusin dosa orang lain? Saya juga dosanya kalau diperlihatkan oleh Allah. Waduh, Itu lebih besar mau dari ditaruh kita. kemana muka saya ini? Apa ke panci kemana? Iya, ketampung Untuk gitu, nutupin Pak. aib saya. Iya. Nah itu introspeksi diri ya. Selain itu juga kita tingkatkan ibadah kita. Bukan hanya menahan haus dan lapar dan dahaga ya, melainkan ibadah sholat kita tingkatkan. Yang tadinya sebelum bulan puasa sholatnya tidak berjamaah, kita berjamaah. Sholat berjamaah. Yang tadinya umpama tidak melaksanakan sholat sunnah, tingkatkan sholat sunnahnya. Karena pahala sunnah ya di bulan suci Ramadan itu dihitung pahala wajib. Dihitung pahala wajib. Wajibnya dihitung 1000 ya. Jadi nilai pahalanya sangat luar biasa. Makanya momen ini untuk meningkatkan ibadah. Yang ketiga itu jaga lisan kita. Kalau umpama kita pikir ya, ucapan kita ini akan berdampak negatif, maka masih mending jaga mulut kita. Jangan sampai keluar ucapan. Ditutup Diam aja gini aja. kalau Ustadz. Ditutupin aja pakai masker. Jaga lisan. Ya, jaga lisan. Karena kata Nabi juga man somata naja. Barang siapa yang diam maka dia akan selamat. As-samtu hikmah. Iya. Ya, diam itu hikmah. Tapi wa qalilun fa'iluhu. Ya. Tapi sedikit yang mau mengerjakan diam ini. Pengennya ngomong. Nah itu aja. yang tidak bisa Iya, itu. kita rem Pak Ustadz. Biar Apalagi ada temannya. Godaannya itu. Ketika kita diam di dalam suatu lingkup ya, jamaah ya yang lagi ngobrol-ngobrol, itu nilai pahalanya lebih tinggi tuh. Iya. Dibandingkan diam sendirian di kursi. Ngelamun, Pak Ustadz. Ngelamun aja. Iya. Tapi kalau diam di banyak orang itu, ketika kita diam itu pahalanya lebih besar. Karena apa? Di situ kan banyak godaan. Godaannya apa? Kita kan disuruh ngomong ini itu, banyak obrolan ini itu. Nah, masa kita diam aja? Padahal diamnya itu adalah emas. Gitu. Ustadz Amalannya nih, Pak Ustadz. terakhir nih Pak Ustadz nih. Apa mungkin ada pesan buat warga saya Pak Ustadz, warga-warga kompleks ini untuk menjaga lisan seperti apa? Pesan-pesan lah gitu buat warga-warga kita. Jangan pesan kolak Pak Ustadz, belum. Belum ada. Tadi saya pesan es campur nggak ada. Iya, saya mau beli tuh Pak Nah, Ustadz. Tukangnya lagi ini bergibah, makanya saya kabur langsung Pak Ustadz. Gitu. Takut saya ditarik lama nanti sampai Iya. Isya Pak Ustadz. Ada nggak Pak Ustadz pesan-pesannya? Nah, pesan saya terkait obrolan ini ya, karena kita ini ya dalam keadaan berpuasa ya, secara otomatis kita wajib menjaga puasa kita. Wajib menjaga pahala puasa kita agar puasa kita tetap utuh nanti, kelak nanti dia kiamatnya kita mendapatkan hikmah dari puasa kita. Pesan saya, jagalah lisan kita. Ya, di dalam bulan suci Ramadan ini jangan sampai mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak baik. Ya. Kalau perkataan itu dinilai tidak baik, masih mending kita diam. Diam aja dia. Diam. Ya. Diam itu selamat. Oh, bukan. Diam itu emas. Nah, ya.
Terus kalau perkataannya baik seperti zikir, baca Quran, nah kita keluarkan, ya. Atau nasihat, kita ngomong. Karena kalau misalkan kita tidak bisa menjaga lisan kita, ya otomatis pahala ibadah puasa kita kan hilang. Selain itu juga, ya, daripada ngomongin orang, ya ngegibah orang, masih mending kita perbanyak baca Al-Quran. Karena baca Al-Quran itu satu hurufnya dinilai 10 pahala kebaikan. Satu huruf. Satu huruf tuh ya. Iya, itu di bulan lain. Kalau Kalau di bulan di bulan puasa mah satu huruf itu dibalas 1000. Banyak banget, Ustaz, ya. Banyak banget. Baca Fatihah aja berapa huruf itu? Baru Bismillah aja berapa huruf? Dikali 1000. Makanya masih mending kita perbanyak baca Al-Quran. Selain itu juga, mumpung di momen bulan suci Ramadan ini, Allah tingkatkan, lipat gandakan pahala kita, ya kita tingkatkan ibadah kita. Ya, ibadah sunnahnya kita tingkatkan, apalagi ibadah wajibnya. Waduh, aja nih Pak Ustadz. Tuh. Pak Ustadz, saya mau ke masjid dulu Pak Ustadz. Mau bisa nyiapin takjil. Saya ikut dong. Pak Ustadz mau ke masjid Iya. juga? Iya, Pak. masjid Ini mau aja Pak Takjil. Ustadz. Ini mah buat empok aja lah. Oh, buat empok aja. Iya. Saya mau ke masjid aja. Tuh, Pak Ustadz, iya. bye-bye. Soalnya udah dapat teleponan tadi di masjid ada es campur. Wah, itu Pak Saya Ustadz. juga OTW kalau begitu ya. Tapi nggak jangan warung Pak Ustadz ya. Udah di sini aja. Udah deh Pak Ustadz, salam aja ya buat yang lain. Sabar aja, sabar. Pak Ustadz, kita berangkat Pak Ustadz. Iya. Takut nggak ada yang nabung Kopinya beduk. Pak Ustadz, Oh kopinya. iya, buat di Kopinya, masjid Pak selain es Iya. campur kita Iya. ngopi. Ustadz. HP-nya Pak Ustadz, HP-nya tuh. Oh iya. Asli ya. Iya. Iya Pak Ustadz, hati-hati.